Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga yang diwakili oleh Bapak Haji Agam Rias SPDI MA. Kemudian insya Allah nanti akan bergabung dengan kita Bapak Kepala Desa Bobola yang sementara itu ditunggu kehadirannya, dan Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat, jemaah Masjid Khadijah binti Khuwailid, dan tak lupa saya hormati. Baik, pada siang hari ini kita akan mengikuti seminar upgrading manajemen masjid, yaitu upgrade artinya Bapak Ibu pembaharuan. Jadi kita memperbaharui ilmu kita tentang bagaimana mengurus masjid secara profesional. Dan yang pertama mungkin saya persilakan kepada Bapak Haji Agam Rias SPDI MA yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga untuk memberikan materinya dalam hal bagaimana manajemen masjid secara profesional dan hubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa atau kelurahan. Dengan hormat saya persilakan. Saya izin dulu. Saya haji dulu ke guru ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua, mari kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua hadir. Ini merupakan kegiatan yang sangat mulia. Ya, kita respon dengan baik. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Memang Bapak Ibu sekalian, hal seperti ini seingat saya di Kecamatan Palangga ini belum banyak pengurus masjid yang mau melakukan seminar seperti ini atau upgrade seperti ini. Di Palangga Mas ini saya salut, alhamdulillah Bapak-bapak itu ada upaya untuk bagaimana kita bisa berbagi, berdiskusi supaya mengelola masjid ini bisa seperti yang disampaikan tadi Pak Dokter. Iya, Limpran. Beliau alhamdulillah jangan mengelola masjid Mana biasanya? sebagaimana biasanya, tapi mari mengelola masjid ya sebagaimana mestinya. Ya, hadir di tengah kita ini Pak Dokter, guru saya, beliau ketua Dewan Masjid Kabupaten Goa. Kalau di Palangga ini Pak, saya sekretaris Pak. Ya, jadi saya sekretaris Dewan Masjid Pak. Nah, ini juga masih banyak Pak Dokter yang belum ketahui bahwa ternyata SK kepengurusan masjid itu dikeluarkan oleh ya Dewan Masjid Pak. Jadi masing-masing ada tingkatannya. Nah, makanya tadi sekalian itu tipologi masjid kan ada kurang lebih 6 Pak ya. Pertama, Masjid Nasional itu tingkat pusat. Kalau kita di Istiqlal Pak, Masjid Istiqlal. Nah, kalau di provinsi itu namanya Masjid Raya. Itu Masjid Raya Makassar. Nah itu. Kalau tingkat kabupaten itu Masjid Agung. Kalau di Goa ini Masjid Syekh Yusuf. Nah itu. Kalau tingkat kecamatan itu namanya Masjid Besar. Kalau di Palangga ini Masjid Nurul Izzah, itu masjid besar.
Itu tipologi masjid. Kalau masjid tingkat desa itu namanya masjid jami. Masjid jami itu tingkat desa. Nah, kalau di Bontoala ini itu yang ditunjuk kemarin itu di masjid ini di Saing. Oh, desa Bontoala. Iya, Bontoala. Nah, itu. Nah, yang keenam itu adalah masjid ya di ruang publik. Nah, seperti kita ini punya masjid. Iya, ini kita punya masjid ini bukan masjid jami, bukan masjid agung, tapi dia adalah masjid di ruang publik. Nah, itu. Ini masing-masing bau sekalian punya tingkatan-tingkatan, harus kita paham itu. Ya, tentu kalau pusat ya urusannya di sana DMI pusat, Pak ya. Kalau dia di provinsi tentu DMI provinsi, kalau di kabupaten tentu DMI kabupaten, kalau di kecamatan tentu DMI kecamatan. Ya, di desa juga seperti itu. Nah, itu Bapak sekalian. Nah, baik Bapak sekalian, untuk memanfaatkan waktu ini karena mungkin kita agak lama-lama, saya dikasih tema Pak Dokter ini manajemen pengelolaan masjid. Ya, memang di KMA nomor 54 tahun 2006 ya, Kementerian Agama itu telah membuat sebuah aturan tentang BKM. Iya, BKM ini Badan Kesejahteraan Masjid. Di situ tertuang bagaimana strukturnya. Jadi di situ tertuang struktur pengurus masjid atau BKM atau DKM. Kalau kita di sini istilahnya DKM. Iya. Jadi di situ ada penasehat. Nah, tentu penasehat di masing-masing pemerintah setempat. Kalau di kecamatan tentu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kua, tokoh masyarakat. Di tingkat desa juga begitu, Pak ya. Di tingkat desa juga begitu. Iya, di tingkat desa ada kepala desa, ada kepala dusun, kepala lingkungan, RT, RW, ya misalnya. Itu semua dalam bidang ya boleh masuk penasehat atau pembina. Di bawah itu Bapak sekalian ada struktur, ada ketua, sekretaris, bendahara. Apa ya? Ada, kalau mau ditambah ada personil agak lengkap, bisa dikasih wakil ketua, bisa dikasih wakil sekretaris, bisa wakil bendahara. Nah, kemudian bidang-bidangnya Bapak sekalian itu sebenarnya di KMA tidak terlalu banyak, hanya 4 poin Pak. Pertama itu bidang imarah, Pak ya. Yang kedua adalah bidang riayah, ya. Kemudian ada bidang idarah. Ini 3 poin ini. Nah, kemudian satu ditambah dengan namanya badan atau lembaga. Jadi cuma itu 4, ya 4 bidang. Ya, kalau di KMA itu. Ya, atau di Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2006. Nah, ada pengembangan kalau idarah itulah yang mengurus, membantu ketua, sekretaris, bendahara dalam persoalan administrasi masjid. Jadi dia yang mengurus semua tetek bengeknya administrasi kemasjidan. Surat masuk, surat keluar, diarsipkan, didokumentasikan. Ya, kita di sini bersyukur alhamdulillah ada websitenya ya. Sudah punya website. Ya, sudah punya media elektronik. Nah, itu semua sekalian itu di bidang idarah, administrasi. Jadi mengurus itu, yang mengurus itu di bidang itu ya, kelengkapan bukunya, siapa misalnya ya, daftar
khatibnya yang akan memberikan ceramah Ramadan, Jumat, pengajian. Masih banyak masjid Pak tidak ada buku anunya. Buku apa namanya? Buku apa registrasi penceramah. Di situ tertuan hari, tanggal, ya, nama penceramah, ya, kemudian alamatnya di mana, kemudian apa temanya, ya, kan begitu Pak. Sekarang ini penceramah kita satu judul keliling 20 masjid. Jadi kalau tidak dicatat nanti itu lagi yang jadi tema, berulang lagi. Tapi kalau ada buku itu kan jadi panduan, Pak. Ya, sehingga tema-tema itu tidak double. Apalagi mohon maaf Pak Dokter, saya belum pernah menemukan ada khutbah Jumat itu membahas tentang manajemen masjid. Belum pernah Pak saya temukan itu ada khutbah Jumat dibahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan masjid. Padahal itu juga penting Pak. Nah itu. Nah, kemudian yang kedua Bapak sekalian itu bidang tadi itu kan idarah. Nah, kemudian bidang kedua imarah. Nah bidang imarah inilah yang paling paling ya orang bilang sibuk ya, paling sibuk Pak. Karena dia akan mengurus tentang bagaimana kemakmuran masjid. Inilah di bidang imarah ini, kemakmuran masjid. Bagaimana masjid supaya bisa nyaman, Pak ya? Bagaimana jadwal kegiatannya, penceramahnya, khatibnya, ya misalnya jadwal Ramadannya, jadwal buka puasanya, Pak. Ini semua diurus ini, ya sehingga sekalian di situ juga dia akan di lembaga imarah ini, di bidang imarah ini maksud saya urus TKTPA-nya, di majelis taklimnya, Pak ya. Ya, yang jelas bahwa di imarah ini adalah bagaimana pengurus ini konsen dalam berupaya memakmurkan masjid. Tentu memunculkan berbagai macam program-program. Ya. Nah itu saya lihat. Nah kemudian yang ketiga riayah. Nah di sini saya lihat itu bidang pemeliharaan. Nah itu bidang pemeliharaan itu riayah. Nah, di situ dia siapkan karpet, tempat wudhu, Pak ya, macam-macam sound system yang baik. Banyak masjid bapak-bapak saldo kas masjidnya 30 juta Pak, tapi sound systemnya dah setengah mati kalau ceramah. Coba Pak. Itu di bagian ini sebenarnya nih, apa ini? Ya di riayah itu. Nah, kemudian di badang lembaga, ya di badang lembaga inilah juga tercakup berbagai macam jenis Pak. Mohon maaf, ya saya catat-catat ini Pak. Kalau kita mau ideal mau memahami fungsi masjid, itu kurang lebih minimal 5 Pak itu fungsi masjid. Yang umum sekarang ini fungsi masjid itu hanya sarana ibadah. Kita datang ke masjid, ngaji, sholat, zikir, apalagi Pak, doa. Itu fungsi utama. Belum banyak masjid menggarap tentang fungsi pendidikan. Jadi Pak Ketua Tabe, mohon izin, harus ada fungsi pendidikan Pak di masjid itu. Masa ruang luas begini tidak bisa dimanfaatkan untuk fungsi pendidikan? Masih banyak masjid tidak punya perpustakaan. Ya, saya biasa istilahkan Pak Dokter, menaranya tinggi, tapi pemahaman jemaahnya di bawah menara. Mengerti Pak ya? Ya, menaranya dibangun banyak sekali anggaran sampai 500 juta. Tapi koleksi buku-buku di masjid tidak ada. Pak coba. Seharusnya di masjid itu didorong masyarakat itu bagaimana bisa berwakaf buku, bukan cuma menyumbang, tapi dia berwakaf buku. Sehingga literatur yang kita miliki itu kan lengkap Pak. Ya, Al-Quran lengkap. Nah, masih ada saya temukan Pak Dokter ini ada masjid Pak itu buku khatibnya dari tahun 57.
lah sama kusut itu terus dibaca, tidak diperbaharui. Nah, kita sebenarnya mengelola masjid tak seperti itu. Ya, saya ini Pak di lapangan ini. Ya, bahkan ada masjid Bapak Syekh, mohon maaf, ya ditemukan jumlah saldo kas masjidnya besar, diumumkan setiap Jumat. Ya, tetapi pintu toiletnya tidak punya grendel. Timbahnya bocor. Lampu di WC-nya tidak menyala. Coba itu kasihan semua itu Bapak sekalian. Nah, jadi fungsi masjid itu bukan cuma fungsi ibadah, ya, tapi fungsi yang kedua adalah fungsi pendidikan. Di masjid ini hadir ya tadi TKTPA atau TPQ, majelis taklim, kajian Islam, ya, atau taklim untuk memberikan pencerahan masyarakat kita, karena tidak ada gunanya masjid mewah tapi pemahaman masyarakatnya itu ya rendah. Apalagi kalau di masjid itu jadi bahan rebutan lagi Pak Dokter. Semua lembaga kelompok mau masuk dan masing-masing membawa ciri-cirinya. Ya, mohon maaf Pak Ketua kalau saya jangan Pak, ya. Jangan. Ini masjid kita, mari kita lillahi ta'ala mengurus dengan betul-betul mencari ridha Allah SWT. Kita tidak memandang kelompok siapa, ya, sepanjang punya keterangan jelas, dalilnya bagus, ya akurat, nah oke, silakan. Nah, itulah gunanya taklim sebenarnya. Ya, fungsi selanjutnya Bapak sekalian itu adalah fungsi sosial. Jadi masjid itu berfungsi sosial. Ya, di sini ya mungkin andaikan Pak D saya belum hadir, Pak D saya tawarkan Pak, belum datang nih. Coba Pak, coba dibayangkan kalau sembako, Pak, sembako itu dibagi di masjid setiap salat subuh, Pak Dokter, ya. Sembako digilir dibagi di masjid setiap salat subuh Pak, pasti banyak orang datang salat subuh Pak, ya. Iya, masjid dipakai sebagai tempat anak-anak kita yang masih muda-mudi mau menikah, kasih menikah di masjid. Ya, kalau ada misalnya kelebihan saldonya dikasih masuk di kas masjid. Coba Pak, itu ruangnya luar biasa Pak, ini menampung ini sampai 800 orang. Nah, kita selalu ke hotel, di hotel lah, mohon maaf ya tanda kutip, Pak, muncul kemaksiatan macam-macam. Kalau di masjid kan kita mau cari berkah misalnya Pak. Jadi banyaklah fungsi sosial itu. Nah, belum lagi Bapak sekalian adalah fungsi berhikmat, pelayanan. Belum banyak masjid hadir pelayanan kesehatannya. Coba pelayanan kesehatan, padahal kita ini kan jemaah banyak Pak, ada dokter, ya, semua orang-orang terlibat dalam bagaimana membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Seorang insinyur mau masuk surga dan dibangunkan mahligai, seorang yang arsitek mau masuk surga memikirkan arsitek masjid, yang dokter memikirkan bagaimana kesehatan jemaah, mungkin yang naik tensinya di tensi dulu atau di apa, itu semua di masjid itu Bapak sekalian dilakukan. Banyak ada pelayanan kesehatan, dan ini Pak, kalau kita ini mohon maaf ini Pak Dokter, ini pelayanan kesehatan, belum lagi pelayanan berhikmat. Mohon maaf Pak, saya belum pernah menemukan ada masjid yang beli sawah, Pak, ya, saldo kas masjid beli sawah, kemudian hasilnya itu 2 kali, kalau di Palangga ini 2 kali Pak panen, hasilnya itu dimasak, dikumpul, kasih makan jemaah di kompleks. Coba, barangkali Pak Dokter juga belum menemukan Pak Dokter yang begitu, ya. Kasih makan berhikmat, kasih makan jemaah. Sekarang sudah marak, alhamdulillah, Jumat berkah. Ya, alhamdulillah sudah di, tapi belum hadir atas nama masjid. Ya. Coba Pak, kalau itu pelayanan kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat, belum hadir jemaah kita, mohon maaf, pengurus masjid, saldo kas masjidnya yang lebih sekian ratus juta itu dibagi ke jemaah yang punya
profesi untuk butuh bantuan modal. Saya kasih kau modal 20 juta, kau jual ini, ya kembali tanpa bunga, kembali tanpa bunga, dan hasilnya kau bersedekah kembali ke kas masjid. Belum banyak yang begitu, Pak. Nah, ini juga susah ini. Ya, biasanya orang di masyarakat umum, Pak Dokter, itu biasanya dia mau dikasih, tapi kalau sudah dikasih modal tidak kembali. Kan begitu, Pak. Kenapa Joko Karya, mohon maaf, saya selalu ambil sampel Joko Karian, dan ini Pak, ada insyaallah saya berniat ini mau beli bukunya itu. Dia mampu menjamin semua itu karena itu tadi sumber pendapatan masjidnya luar biasa. Karena dikelola dengan baik, tidak konflik. Banyak masjid itu konflik selalu dengan kasihan, jangan Pak, mohon maaf, kita ini mau menjadikan sarana beramal. Masjid ini adalah sarana beramal. Ya, jadi hadir semua orang punya kompetensi. Ya, di bidang apa dia punya kemampuan, di situ dia sumbangkan di masjid. Mungkin saudara saya Pak Rahman ini karena dia polisi, jagainnya mai paluka kan nih. Nanti na luka sahabat tua. Kan begitu, Pak. Ya. Sampai Joko Karian dia bilang, siapa yang dicuri sendalnya, siapa yang dicuri motornya di masjid, saya ganti. Coba, Pak, jaminan luar biasa, diganti Bapak sekalian. Nah, sekarang ini marah pencurian celengan di masjid-masjid. Ya, Masjid Agung kemarin, Pak, 3 orang anak-anak didapat bobol celengan. Coba itu. Jadi banyaklah, mohon maaf, banyak sekali Pak, kalau kita mau betul-betul ini berkarya, menjadikan masjid itu sebagai tempat untuk beramal, dan kita dijanji oleh Allah, ya banallahu baitan fil jannah. Bayangkan Pak, kalau istana di dalam surga. Apakah kita ibu-ibu tidak mau istana di dalam surga? Pasti kita mau semua, Pak, dengan bidang-bidang kita masing-masing. Nah itu, belum lagi Bapak sekalian fungsi ekonomi. Mohon maaf Pak, saya tidak, belum sependapat lah dengan teman kita yang lain. Ya, sebagian yang lain katanya tidak boleh orang bicara ekonomi, bicara dunia di masjid. Ini paham, kalau saya paham penjajah ini yang begini nih. Masa ruang luas begini tidak bisa orang bicara ekonomi? Yang tidak bisa itu Pak adalah transaksi langsung di masjid. Tapi kalau orang berpikir ada ahli ekonomi kita, ya, ada ahli ekonomi diundang ke sini bicara tentang bagaimana strategi ekonomi Islam, ya, kenapa tidak? Yang tidak boleh kalau misalnya ini air, Pak, saya jual airku ini 5.000, mari wanta saya kasih, itu di dalam masjid, tidak boleh. Tapi kalau merancang ekonomi di masjid Pak, kenapa tidak? Coba. Apakah sudah ada masjid Pak yang punya supermarket, yang sumber penghasilannya diambil dari supermarket itu? Coba Bapak sekalian kita. Ya. Saya Pak itu di depan masjid saya hanya apa Pak, 3 penyandang dana, hanya sop saudara, sari laut, dan penjual sayur. Itu yang mampu menutupi marbot masjid, 5 juta per bulan. 5 juta per bulan Pak. Jadi jangan kita selalu fokus di celengan. Kalau hanya celengan saja. Coba. Apalagi kalau bisa bekerja sama dengan Fauzi. Pak Dokter, wah, itu luar biasa, tapi belum banyak yang menyambut ini Pak. Coba. Ada produksi air, ada produksi makanan, ada produksi apa, semuanya, dan semua jemaah beli di situ. Beli di situ Pak. Kalau di Todopuli, alhamdulillah pembayaran rekening listrik itu dikelola oleh pengurus masjid. Jadi pembayaran listrik, pembayaran PDAM Pak, itu dikelola oleh masjid. Lebihnya yang 500, 1.000 masuk di celengan masjid. Coba bayangkan itu Pak, itu di Todopuli itu. Jadi ada kreativitas pengurus masjid masing-masing di bidang tadi itu yang saya sampaikan itu. Sehingga kadang Bapak sekalian, mohon maaf, karena biasa kita hanya fokus pada celengan-celengan, sampai-sampai ada masjid masuk ke jalanan minta-minta.
Memalukan itu Pak, memalukan. Masa rumah Allah Pak, tempat mulia itu dihinakan kayak minta-minta pengemis. Saya Pak Dokter mohon maaf ini miris apa? Saya miris itu. Ya, kasihan Pak. Nah ini kan rumah Allah ini. Siapa yang datang memberikan 2.000, 3.000, 5.000? Luar biasa Pak. Itu untuk dirinya di sorga. Coba. Jangan, kalau kita janganlah seperti itu Pak. Mohon maaf. Ya. Saya di depan itu Pak banyak usul. Bagaimana kalau di depan kita? Jangan. Orang mau masuk surga semua banyak orang masuk surga itu. Orang mau masuk surga itu Pak. Dia di bawah sendiri. Alhamdulillah. Sekalipun pelan-pelan pembangunannya, ya tidak apa-apa. Dan jangan selalu Pak, mohon maaf ibu sekalian, kita fokus pada pembangunan fisik. Pak jangan. Ya. Jadi kita harus selalu kalau fisiknya sudah bagus, program-program lain ini kan bisa jalan Pak. Iya. Nah yang terakhir Bapak sekalian, ini tentang bagaimana mekanisme antar lembaga. Di PEMA juga diatur Pak ya. Jadi antar lembaga tabe TK, TPA atau TPQ itu di bawah naungan pengurus masjid. Majelis taklim di bawah naungan pengurus masjid. Begitu Pak. Kepala desa, lurah, RT dia adalah penasehat. Dimintai orang Makassar bilang Joji apalah tangara, bukan dia yang ngotot mau meng-SK-kan pengurus masjid. Masa ada RT Pak mau meng-SK-kan pengurus masjid, mengintervensi masjid? Tidak seperti itu alurnya. Ini mohon maaf Pak. Jadi ada aturan. Kami hadir di KUA misalnya ya, atau Tripika itu sebagai apa, pembina, pelindung apa segala macam Bos sekalian. Jadi semua konflik-konflik diusahakan tidak ada di masjid. Karena satu kepentingan kita Pak, kepentingan kita di masjid adalah lillahi ta'ala, kita masuk surga karena amalan-amalan kita di masjid. Nah ini mohon maaf sebagai penutup perbandingan bagi kita, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi Pak Dokter. Ada masjid kita di Palangga ini Pak, satu berproses hukum di pengadilan. Innalillah. Kasihan itu Pak, kasihan itu Pak. Masa gara-gara hanya pengurus masjid berproses hukum di pengadilan, di kepolisian? Janganlah Pak. Ini ada ini Pak, ada ini ya. Nah, masuk di kantor kami ya, saya disuruh turun kasih begitu, dikasih pencerahan, tidak mau dengar. Sudahlah, masing-masing egois, tidak bisa Pak. Jadi marilah Pak ya, jadi masjid ini dibangun dengan baik ya, insya Allah dengan niat yang tulus. Kalau ini jalan semua ya Pak, ini program-program ini luar biasa Pak. Apalagi saya lihat ini masjid kan alhamdulillah sudah fisiknya sudah bagus Pak ya. Sisa itu tadi bagaimana pengembangan pendidikan atau berhikmah atau di bidang sosial ya, yang lain-lain ya. Jadi bukan, jadi masjid itu bukan lahan rebutan kepentingan. Makanya ya di undang-undang juga kan, termasuk di KPU dilarang orang di masjid politik praktis. Jadi tidak boleh. Kita semua di sini harus adem ya, damai. Kalaupun ada kepentingan lain ya silakan, tapi dalam masjid semua menyatu. Ya, kan enak Pak kalau semua pengurus Golkar datang ke sini bawa sumbangan. Calegnya Nasdem datang bawa sumbangan. Kita mau dibilang nih, ya, iya. Pengurusnya Demokrat juga semua datang bawa sumbangan. Enak Pak. Ini kan itu Ji. Iya. Jadi ini Pak luar biasa. Insya Allah. Ya, saya yakin ya kita di sini Pak ya, di apa namanya, di Palangga Mas ini bedalah dengan saya lihat Pak Dokter dengan masjid-masjid lain. Ya terus terang Pak, saya sudah banyak keliling ini. Ya kurang lebih 187 masjid terdaftar di Palangga ini ya, masing-masing ada karakteristiknya masing-masing. Palangga Mas ini Pak insya Allah ya kita agak lebih anulah, di atas sedikit dibanding dengan yang lain-lain. Ini saja upgrading seperti ini Pak, saya ingat saya tidak banyak pengurus masjid yang mau begini, yang mau mengundang kita untuk memberikan pencerahan.
bagaimana sesungguhnya mengelola masjid dengan baik itu. Ya, saya rasa untuk sementara Bapak sekalian ini, ya mudah-mudahan ini bermanfaat penjelasan saya dan bisa menambah pencerahan kita bahwa sesungguhnya mengelola masjid itu bukan cuma sekedar biasa-biasa saja, tapi memang luar biasa. Itu yang kita harapkan Bapak sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ulang pertanyaannya dari Ibu Devi yang mewakili Majelis Taklim Khadijah binti Ibrahim, yaitu bagaimana status Majelis Taklim Khadijah binti Ibrahim yang menggunakan nama yang sama dengan masjid? Apakah di bawah struktur pengurusannya di bawah DKM Khadijah binti Ibrahim atau di bawah Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Marangga? Mungkin yang paling tepat menjawab ini adalah Bapak Ustaz Kandar, nanti mungkin ditambahkan oleh Bapak Dr. Hasan dan Ibu Hadi. Ya, cakap. Iya. Iya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita bisa kembangkan ini. Tanya jawab kita pertanyaan dari Ibu Neti tentang apakah Majelis Taklim Khadijah binti Khuwailid itu di bawah naungan struktur pengurus DKM Masjid Khadijah binti Khuwailid ataukah di BKMT. Nah, inilah yang perlu sebenarnya harus dipahami semua lembaga dan bagaimana pengaruh dengan antar lembaga. Ibu, kalau Majelis Taklim itu di bawah naungan masjid, maka dia itu di bawah naungan pengurus masjid. Ini dulu dipahami dulu ini. Contoh, kalau Majelis Taklim BKM Majelis Taklim Khadijah binti Khuwailid, karena dia adalah di bawah naungan masjid Khadijah binti Khuwailid, maka dia itu di bawah pengurus DKM masjid, pengurus masjid. Cuma di SK-kan bukan pengurus masjid yang SK-kan, tapi di SK-kan oleh BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan. SK-nya di situ. Sama juga kita, misalnya pengurus masjid. Jadi mohon izin pengurus masjid yang baru, nanti kami di DMI Kecamatan Pak, itu yang akan meng-SK-kan Bapak sebagai pengurus masjid di sini. Jadi strukturnya, ini ada juga kaitannya nanti dengan pertanyaan Pak Rahman ini. Jadi strukturnya seperti tadi, sesuai dengan PMA nomor 56 tadi itu, penasehat siapa, itu kan di store sebagai kelengkapan berkas untuk mendapatkan SK. Begitu juga TKTPA, Ibu ya. Kalau TKTPA atau TPQ, kalau dia TKTPA, maka dia di bawah naungannya BKPRRI atau di bawah naungan Wahda. Tapi dia di di bagian program pengurus masjid. Dia tidak lepas dari struktur kepengurusan masjid, karena itu adalah program kerja dari pengurus masjid. Kalau dia TPQ, maka itu dia ke Kementerian Agama. Ini mohon maaf, ini banyak juga yang, jadi banyak yang bertanya, bagaimana kalau BKPRI, kalau dia TKTPA, dia terdaftar di BKPRI, maka dia ujian di BKPRI. Kalau dia TKTPA terdaftar di Wahda Islamiyah, maka dia ujian di Wahda Islamiyah. Kalau dia TKTPA terdaftar di An-Nur, maka dia ujian di An-Nur. Kalau dia TPQ terdaftar di Kementerian Agama, maka dia ujian di Kementerian Agama. Ini 4 Pak, ya sesuai, belum berubah Pak Doktor, undang-undang ya Perda di Kabupaten Goa yang berhak memberikan ijazah pengajian anak-anak kita itu hanya 4 lembaga. Pak ya, belum berubah ini Pak sampai sekarang. Pertama An-Nur, yang kedua BKPRI, yang ketiga Wahda Islamiyah, yang keempat adalah Kementerian Agama.
Nah, itu. Ini banyak juga yang datang ke kantor. Saya TKTPA, ya makanya perjelas kau TKTPA atau TPQ. Nah itu. Begitu Pak. Nah, kalau kembali ke majelis taklim Ibu Neti, tetap jalur koordinasinya kita BKMT karena kita di SK-kan oleh BKMT, tapi tidak terlepas dari struktur program kegiatan di pengurus masjid DKM bin Khadijah bin Khuwailid. Ya. Jadi dia kecuali kalau dia majelis taklim berdiri sendiri tanpa sangkut paut dengan Khadijah binti Khuwailid, nah itu tidak ada masalah. Karena dia adalah majelis taklim bersifat ormaskah atau OKP atau pribadi keluarga. Ya. Dia harus menggunakan nama lain karena apa? Lisensi Pak Dokter ya? Lisensi nama tidak boleh double. Tidak boleh kita katakan saya pakai majelis taklim Khadijah binti Khuwailid karena majelis taklim ini ada di rumah saya. Bu ya? Karena ada lebih awal majelis taklim yang dibentuk oleh DKM pengurus masjid atas nama Khadijah binti Khuwailid. Kira-kira Pak ya senior saya ini, beliau ini tabe ada lisensi Adidas. Kemudian Bapak produksi, saya mau bikin sepatu Adidas di Bontoala. Ini contoh anunya Pak ya? Ya pasti digugat. Ya mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Jadi begitu mekanismenya Pak. Ya kalau antar lembaga itu. Nah kalau dia pendaftaran majelis taklimnya tetap didaftar di kantor KUA, peng-SK-nya itu di majelis taklim BKMT kecamatan, ya. Tetapi operasional kegiatannya itu di bawah naungan masjid. Karena dia programnya di situ Pak. Itulah masuk di program pendidikan majelis taklim di masjid itu. Ya, jadi tidak tumpang tindih. Ya, jadi mohon maaf Bu Neti, jangan maksud saya kita katakan bahwa saya kan di bawah naungan BKMT. Iya betul secara organisasi majelis taklim, tapi pada intinya induknya itu ada di DKM masjid. Semua masjid begitu. Semua masjid begitu. Kami Masjid Nurul Izzah, pengurus majelis taklim Masjid Nurul Izzah itu di-SK-kan oleh BKMT. Tapi program pengurus Masjid Nurul Izzah itu di bawah naungan pengurus masjid untuk bergerak dalam persoalan kegiatan majelis taklim. TKTPA juga begitu Pak. Ya, itu begitu itu mekanismenya Bapak sekalian. Ya. Saya rasa untuk sementara itu dulu. Mungkin pertanyaan kedua tentang masalah kepengurusan masjid. Pak Rahman. Oh iya, tapi. Jadi iya. Baik dari Pak Rahman untuk yang berkaitan dengan masjid, kepengurusan masjid itu Pak apakah 3 tahun atau 5 tahun dan aturannya bagaimana? Kemudian yang kedua, apakah semua masjid di-SK-kan oleh DMI dan masjid mana saja ya? Kalian mungkin sudah jelaskan sebagainya, tapi mungkin perlu diperjelas, dipertegas. Baik, silakan. Ya, saya tambahkan Mas sekalian, kalau di KMA nomor 54 tahun 2006 ya, keputusan Menteri Agama atau peraturan Menteri Agama itu jelas Pak, masa periode kepengurusan masjid itu minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun. Minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi ada pengurus masjidnya dia bilang saya periode 2 tahun, boleh. Ada 3 tahun, ada 4 tahun, ada seperti periodenya Pak Desa 5 tahun, atau ditambah 9 tahun. Ya itu Pak, jadi jelas. Jadi periode kepengurusannya itu diatur di rapat internal DKM. Ya, DKM rapat. Berapa bagus ini kalau kita di sini misalnya. Ya, oh di sini berapa Pak? 3 tahun. Ya, tidak apa-apa. Sudah cocok itu 3 tahun. Nanti 3 tahun bersuara lagi.
Majelis taklim juga begitu, Bu. Jadi majelis Saya taklim juga menggantikan dulu Iya. Pak Haris Nasution pegawai 5 tahun, tidak lebih dari itu kan? Saya Ya, tidak ada lagi begitu. Iya, jadi pegawai begitu, Pak. negeri kan Iya. sekretaris desa. Oh begitu deh. Iya. Iya. Kalau tadi apakah semua pengurus masjid di-SK-kan oleh DMI? Nah, inilah yang sebenarnya kami di pengurus DMI, Pak, di Palangga ini sudah mensosialisasikan sebaiknya aturan seperti ini tersebar dan tersosialisasi masyarakat kita. Jadi kecuali kalau dia seperti tadi yang disebutkan Pak, tipologi masjid itu. Pak, ini ada berapa tipologi masjid saya sebutkan tadi itu? 6. Ya, masjid agung, masjid besar, masjid jami. Ya, ibu desa, tapi jadi kalau masjid jami itu masjid desa. Iya, iya. Ya, masjid jami itu hanya satu, Pak, di desa. Jadi masjid jami, Pak, itu hanya satu di desa. Itu pun tidak boleh didaftar sebagai masjid jami kalau dia tidak punya nomor ID. Tidak boleh. Yang boleh didaftar sebagai masjid jami itu hanya masjid yang memiliki nomor ID masjid, dan itu terdaftar resmi di kantor kami dan itu terlapor ke Kementerian Agama Pusat. Nah, sekarang ini banyak masjid, Pak, yang mengeluh, datang ke kantor mengeluhnya, Pak Dokter, karena dia dapat bantuan dicari nomor ID-nya, ternyata tidak ada nomor ID-nya karena tidak terdaftar. Banyak masjid, Pak, di Palangga ini yang belum terdaftar nomor ID-nya. Ya, kalau ini ID-nya sudah terdaftar kayaknya ya, sudah. Itu bisa dikopi, Ibu. Jadi silakan pengurus masjid di Palangga ini datang ke kantor, nanti kami print ya nomor ID-nya. Ya, begitu juga Ibu majelis taklimnya, majelis taklim, TPQ, rumah tahfiz harus terdaftar. Ya, Ibu terdaftar, ada nomor ID majelis taklim, TPQ, karena ini terkait juga dengan persoalan bantuan. Ada terkait dengan persoalan bantuannya, apalagi termasuk TKTPA. Kita di gua ini, Pak Dokter, mohon maaf, kurang sekali, Pak, dapat bantuan di gua ini karena akses kita yang informasi yang kurang. Padahal Ibu ada pengurus TPQ di belakang, TPA. Ibu ada? Tidak ada ya? Ibu itu pengurus TPA atau TPQ, dia alhamdulillah di Kementerian Agama itu ada dana bantuan operasional TKTPA dan TPQ. Lumayan, Pak, BOP-nya itu 15 juta. Iya, ada bantuan untuk khusus guru ngaji yang gurunya. Ya, itu tapi kan didaftar lewat online. Tapi punya nomor ID. Nah, itu. Ini juga informasi yang belum begitu tersebar, Ibu ya. Nah, itu jadi mungkin jelas Bapak sekalian tentang itu tadi, struktur dan masa periode kepengurusan. Itu ada Ustaz di PMA nomor 54 tahun 2006 ya. Tadi itu masih Iya, ada di akhir-akhir itu masa periode kepengurusannya. Ya mungkin ada tambahan, Pak, bukan dengan moderator. Ya. Kasih Ustaz. Adakah dasar hukum DMI itu men-SK masjid selain masjid pemerintah tadi ya? Apakah dasar hukumnya? Apakah peraturan agama atau peraturan agama dan seterusnya? Saya kira jelas, Pak. Mungkin pertanyaan pertama kan bisa dijawab oleh Ustaz. Iya. Silakan. Iya, Bapak Ibu sekalian, baik, untuk pertanyaan pertama di sesi kedua ini, apakah di pengurus masjid itu boleh ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Ya sebenarnya boleh saja, itu berlaku di internal aturan kita di kepengurusan DKM dibuatkan. Cuma biasanya yang untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kalau dia punya program agak lebih luas, karena dia harus terdaftar di notaris dan terdaftar di Kesbang, begitu Pak, dan dia harus dinotariskan.
Makanya kalau mau amannya lebih bagus kalau bentuk yayasan. Makanya saya di Indonesia itu Pak bentuk yayasan. Untuk mengamankan itu saya di sana buat yayasan. Karena yayasan itu mencakup karena ada SK dari Kemenkumham langsung dari pusat Jakarta. Ya, jadi anggaran dasarnya jelas, anggaran rumah tangga jelas. Tapi bisa saja Pak kalau internal kita di kepengurusan mengatur tentang nama, tempat, kepengurusannya, periode berapa, aturan-aturan yang perlu dijalankan apa boleh bisa. Iya. Tapi kalau mau lebih luas saya usul lebih bagus buat yayasan. Ya karena bisa buat TK sampai perguruan tinggi. Nah, itu juga masuk dalam bentuk program di bidang pendidikan di bawah nama masjid. Nah itu tadi Bu, jadi jangan lagi bilang kalau buat yayasan bagaimana dengan pengurus masjid, beda lagi. Nanti tidak, tetap di bawah pengurus masjid kan begitu Pak. Nah ini juga dipertekankan dulu itu di sana. Saya dipanggil ya di kabupaten mana saya dipanggil, ini kan yayasan muslim Pak. Ya, beliau lebih tahu, banyak tahu di luar kita. Karena dia sponsor di pembangunan masjid itu Pak. Beliau ini sama juga pembangunan masjid kita di Widatul Ummah itu. Beliau yang sponsori, beliau itu orang. Jadi tetap yayasan muslim karena di SKJ yang di Jakarta, maka untuk kegiatan operasional keseharian itu dipakai yayasan masjid, bukan yayasan pribadi. Begitu Pak. Jadi bisa saja Pak, ya, kalau kita mau buat seperti itu anggaran dasar. Kemudian adakah format? Nah, format kepengurusan itu tadi saya sudah sebut selain di PMA nomor 56 itu hanya standar. Jadi disesuaikan kebutuhan kita. Pak ya, disesuaikan dengan standar kebutuhan kita Pak. Ya begitu. Jadi penasehat, misalnya di sini penasehat kepala desa, misalnya RW, RT, tokoh masyarakat, ya Pak ya, siapa tokoh yang kita masuk di situ di penasehat. Nah di bawah itu ada pengurus harian, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Nah kemudian bidang-bidangnya. Nah ini PMA itu kan bidangnya itu cuma 4, idara, imara, dan wilayah. Nah kemudian lembaga. Nah itu bisa dimodifikasi dengan kita di sini. Ya misalnya bidang ekonomi siapa, bidang pendidikan, ya menangani majelis taklim, tangani TPA, tangani tadi rumah takfis. Nah itu. Nah saya sekalian karena saya ingat. Nah untuk rumah tahfiz Ibu itu persyaratannya harus gurunya hafiz Quran minimal 3 juz. Itu dulu gurunya dulu. Kemudian dia punya santri, bikin profilnya di mana, kegiatannya apa, nah, kemudian didaftarkan di kantor kawan. Kami keluarkan rekomendasi untuk mendapatkan nomor ID itu untuk rumah tahfiz. Begitu Pak. TKTPA juga begitu. Ya, TKTPA juga begitu. Jadi boleh saja Pak. Kita misalnya ada sekarang tahfiz weekend ya namanya, setiap Ahad sore. Iya bisa. Nah, itu Pak. Jadi kemudian apalagi tadi yang selanjutnya proses rumah tahfiz sudah ya. Saya sangat cukup untuk saya. Kami serahkan ke Pak Dokter ini mungkin Pak Moderator ya untuk menjelaskan. Baik. Buku petunjuk pengelola masjid OEDM bisa nanti disosialisasikan ke masjid-masjid dan diberikan mungkin ke masjid. Ya, itu mungkin saya rasa. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah jelaskan tentang proses rumah tahfiz. Jadi
gurunya jelas, jadwal mengajarnya jelas, apakah sore, pagi atau siang jelas. Kemudian tentang persoalan mitra, tapi ini Ibu Majelis Taklim, yang dimaksud mitra itu adalah, ini pertanyaan Pak Ketua ini, itu kerjasama antara pengurus masjid dengan majelis taklim atau lembaga lain, itu namanya mitra, bukan berdiri sendiri. Jadi tidak berdiri sendiri Pak. Contoh, tadi sudah diberikan gambaran Pak Doktor, misalnya pengurus masjid akan melaksanakan hari raya besar Islam. Nah, pengurus masjid rapat. Nah, ditunjuklah majelis taklim sebagai seksi konsumsi atau seksi apalah, atau kalau perlu dia ketua panitia, karena biasanya dia pintar bikin kue dan banyak kuenya kalau ibu. Kan saya begitu Pak, kasih begitu tuh. Kalau di masjid saya itu kasih begitu Pak Dokter. Dan alhamdulillah tidak kewalahan Pak dari sisi konsumsinya apa. Itu namanya mitra. Ya, tidak boleh kita katakan bahwa kami bikin program sendiri atas nama majelis taklim tanpa sepengetahuan pengurus masjid. Itu bukan mitra namanya. Itu jadi jelas Bu ya. Tetap ada, kalaupun ada programnya ibu di majelis taklim itu tidak apa-apa, silakan. Tapi tetap di bawah naungan garis komando dari pengurus masjid. Nah, begitu. Tidak lepas dari situ. Karena dia bagian dari program pengurus masjid. Nah, kemudian terkait dengan persoalan alas hak, saya menarik ini Pak, siapa Pak Saiful ya? Ya, Pak Saiful. Tapi Pak Saifullah saya jempol ke ini. Banyak yang tidak mempertanyakan ini, tapi Bapak sempat terpikirkan. Persoalan alas hak itu penting Pak. Dan ini kami juga yang ngurus ini Pak di KWA ini. Dan itu mudah. Bapak siapkan struktur pengurus masjid, ketua, sekretaris, bendahara, kemudian minimal 2 anggota. Oh ya, 2 anggota. Sesuai dengan SK. Dibuatkan SK di situ. Kemudian Bapak store fotokopi KTP. Nah, kemudian store fotokopi KTP siapa yang pewakaf tanah. Ada wakafnya, siapa yang memberi kalau dia punya tanah. Kemudian siapa nazirnya. Nah, nazirnya itu otomatis adalah ketua pengurus masjid. Misalnya di sini Pak Jamal, di situ Detrandes Jamaluddin, dalam kurung pengurus masjid Khadijah binti Khaili. Bukan Detrandes Jamaluddin. Tidak bisa begitu, karena kalau begitu berarti dia yang punya Jabatannya Pak. Ya, tapi jabatannya dia nama dan mewakili pengurus masjid. Nah, kami akan mengeluarkan pengesahan nazir namanya, badan hukum. Itu resmi Pak. Dan saya ingin katakan Pak Dokter, mohon maaf, ikrar wakaf saya sudah pernah menguji coba secara hukum sampai ke pengadilan tinggi dan kami menang. Jadi bagus itu Pak Saifullah itu. Di masjid ini Pak harus apakah wakaf atau sertifikat atas nama masjid. Jadi mudah. Nanti kami buatkan format, ada format di kantor, ibu kami kasih kita isi. Ya kalau kita tidak mau isi capek, ya kasih saja datanya, nanti kami ketik. Ada operator saya di kantor Pak. Bapak sisa tanda tangan, nah, siapkan meterai 18. Karena dia rangkap. Itu Pak, jadi itu penting Pak, itu alas hak itu. Apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, banyak masjid digugat, banyak sekolah banyak digugat. Baik, sekarang Pak mumpung saya yang tangani depan lagi nih Pak. Saya di mana-mana asosiasi gini Pak Dokter. Mumpung saya tangani Pak, udah mudah sekali Pak, tidak ada biaya. Kecuali kalau Bapak bawa pisang goreng atau dadar atau jalan kote, ya tidak apa-apa. Ya, tapi tidak ada biayanya Pak, insya Allah. Ya, jadi saya katakan gini Pak, insya Allah. Pak Ketua bagaimana? Alasannya ini Pak. Ya, kalau kita mau hari Senin saya tunggu di kantor. Pokoknya Pak, iya insya Allah saya jamin tidak sampai 1 bulan selesai. Ya, kalau wakaf ini. Iya. Kemarin ada yang ini, yang Masjid Nur Aini Pak, BTN Restika itu. Coba Pak,
itu direbut oleh orang. Direbut Pak. Setelah kita buatkan sudah sekarang aman. Banyak lah, biasanya banyak. Jadi saya tertarik itu. Jarang ini di Goa ini Pak, termasuk Palangga masih banyak Pak masjid-masjid yang belum punya alasan, termasuk sertifikat dan ikrar wakaf. Dan ikrar wakaf itu resmi Pak. Ya, jadi 2 orang saksi, ya ada tanda tangan dari Pak Desa, ya insya Allah. Saya rasa itu mungkin Bapak sekalian tambahan. Ya, kalau berkaitan dengan buku petunjuk ini saya kembalikan ke Pak Moderator untuk akan membacakan beberapa kesimpulan yang untuk mempertegas apa yang kita bahas pada seminar hari ini. Pertama, bahwa masjid pemerintah itu disediakan oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Ya. Saya masih aku disediakan oleh bupati, masih besar disediakan oleh Pak Camat, masih Jambi disediakan oleh Pak Desa atau Pak Lurah. Sedangkan masjid masyarakat termasuk masjid Khadijah binti Khuwailid disediakan oleh DMI. Iya itu. Dia dalam DMI tingkat desa, kecamatan. Baik, itu sebab pertama. Kemudian kedua, Majelis Taklim Khadijah binti Khuwailid secara struktural berada di bawah pengurus DKM Masjid Khadijah binti Khuwailid, meskipun disediakan oleh DKMT pada kontak Majelis Taklim Kecamatan Palangga. Baik. Yang ketiga Pak, ini baru sekali ini masa jabatan kepala desa Bontoala akan berakhir pada 31 Januari, sehingga pada 1 Februari ada PLT kepala desa, dan berkenaan dengan itu masa jabatan seluruh perangkat desa termasuk organisasi bawahnya, termasuk RW di seluruh desa Bontoala, termasuk RW Buiba nomor 1 akan juga berakhir pada 31 Januari. Sehingga ada semua RW dijabat sementara oleh PLT dan ini adalah langsung. Ya, baik, ya Pak ya. Sudah berdasarkan masyarakat Baik. Kesimpulan keempat, masjid DKM masih boleh memiliki ADART. Jadi DKM masih boleh memiliki ADART dan sebaiknya dibuat yayasan untuk memperkuat ADART tadi. Saja, baik. Kemudian, baik. Yang kelima, perlu segera diurus sertifikat atau ikrar wakaf tanah masjid di KUA Kecamatan Palangga. Dan tadi ada tantangan dari Pak Sesedan akan diselesai dalam jangka waktu 1 bulan selesai. Nggak sampai 1 bulan. Itu Pak. Kemudian kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada kesempatan ini itu banyak sekali manfaat DKM masjid bergabung dengan DMI ya, untuk pengelolaan masjid yang secara profesional ke depan, termasuk bantuan, kemudian menjalin mitra, jaringan dan seterusnya. Itu kurangnya. Baik, saya kira cukup sekian seminar kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hasan Hasim, Ketua DMI Kabupaten Goa, Bapak Ustaz Aiman selaku wakil Kepala Kecamatan Palangga, dan seluruh jemaah Masjid Khadijah, Bapak Ibu, tokoh masyarakat dan yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak. Demikian kita akhir seminar ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wabillahi taufiq.